Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul di interview atau wawancara kerja. Nah, pada kesempatan ini aku pengen membahas terkait dengan pertanyaan, apakah Anda memiliki rencana untuk membuka bisnis pribadi? Nah, pernah nggak teman-teman di interview oleh HR atau oleh user, tiba-tiba ditanya pertanyaan ini? Kira-kira teman-teman bakal ngerespon gimana nih? Yuk kita diskusi atau ngobrol bareng. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, silahkan ya explore aja semua informasi yang ada di channel YouTubeku ini. Kalau teman-teman pengen belajar secara lebih detail, belajar dari playlist. Kalau teman-teman di sini ada yang lagi nyari info lowongan kerja, bisa cek di bagian community atau komunitas. Biasanya teman-teman gimana sih kalau ditanya pertanyaan ini? Apakah Anda memiliki rencana untuk membuka usaha sendiri? Kira-kira kita bagusnya jawab ya, tidak, atau tidak tahu. Nah, di sini aku pengen nyampein dari sudut pandangku ya teman-teman. Pada saat pertanyaan ini ditanyakan, intinya adalah penanya, rekruter, katakanlah HR gitu ya. Beliau ingin tahu apakah teman-teman sedang berfokus dalam proses interview ini, proses rekrutmen ini. Kenapa? Apakah teman-teman masih fokus untuk bekerja di perusahaan ini? Perusahaan tuh pengen tahu antusiasme teman-teman untuk bekerja di sini tuh apa, gitu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman menjawab pertanyaan ini, apakah Anda memiliki rencana untuk membuka bisnis pribadi di masa yang akan datang? Porsi jawaban teman-teman kalau mayoritas menunjukkan antusiasme yang berlebihan terkait dengan buka bisnis pribadi dibandingkan menjadi karyawan yang kontributif di perusahaan ini, maka nanti perusahaan akan pikirannya akan traveling, akan mikir ini orang cepat lambat bakal apa? Bakal resign nih karena dia pengen buka usaha sendiri, atau wah ini jangan-jangan cepat lambat akan memulai bisnisnya sendiri. Takutnya apa? Tenaga, pikiran, konsentrasinya akan berkurang karena dia harus membagi fokus. Padahal kan perusahaan pengen hire orang tuh biar performa dia, pikiran dia, tenaga dia, waktu dia tuh fokus untuk di sini, walaupun tetap ada kegiatan di luar kerja ya gitu. Jadi balik lagi teman-teman, jangan sampai jawaban teman-teman itu malah menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul di kepala penanya. Lalu bagaimana untuk menjawab pertanyaan ini? Nah, tips dari aku ya teman-teman ya. Jadi silahkan jawab, kalau memang ada itu ada, tapi jangan ngomongin yang terlalu detail. Kalau emang nggak ada, jawab aja nggak ada. Jadi teman-teman sampaikan saja, misalkan kalau yang nggak ada, teman-teman bisa sampaikan kayak gini, nanti disesuaikan ya dengan gaya bahasanya. Misalkan, saya belum memiliki atau saya tidak memiliki rencana untuk membuka bisnis pribadi di masa yang akan datang. Rencana karir saya akan menggunakan ilmu saya kemarin di kuliah, yaitu pendidik misalkan S1 ini untuk karir saya ke depannya sampai dengan pensiun. Saya ingin diberikan kesempatan untuk bisa mengaplikasikan apa yang sudah saya pelajari seiring berjalannya waktu, seiring saya bertambah pengetahuan dan pengalamannya. Saya ingin misalkan nanti saya bekerja di perusahaan ini, saya nanti akan diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi yang lebih di perusahaan ini agar kita bisa tumbuh kembang bersama kayak gitu. Jadi teman-teman kalau nggak ada bilang aja nggak ada. Tapi kalaupun misalkan ada, dan kadang-kadang kan keceplosan ya, namanya interview kan ngobrol ngalir aja gitu kan. Kadang-kadang kan situasinya tuh enak banget gitu, penanyanya tuh nggak bikin kita down, jadi kita kayak ngobrol sama teman gitu kan. Nah kadang-kadang kita kontrolnya kan akan agak rada berkurang atau gimana, atau memang teman-teman jadi keceplosan akhirnya ngomong terkait dengan ada, tapi apakah salah? Enggak gitu. Yang jelas gitu ya, jangan menimbulkan persepsi-persepsi yang kayak tadi. Jadi sampaikan saja hal yang umum. Misalkan, saya memiliki rencana untuk memiliki usaha pribadi, namun itu nanti jangka panjang. Untuk jangka pendeknya atau untuk 20 tahun ke depan, saya ingin berkarir untuk bekerja sebagai ini. Atau teman-teman bisa langsung sebut gini. Ini contoh jawaban ya teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman sampaikan nanti setelah pensiun. Boleh nggak? Boleh. Kayak gitu. Boleh aja, nggak ada masalah teman-teman sampaikan itu. Misalkan kayak, apakah Anda memiliki rencana untuk membuka usaha sendiri atau membuka bisnis pribadi di masa yang akan datang? Sampaikan saja bahwa saya memiliki
rencana untuk memiliki usaha sendiri nanti saat saya sudah pensiun dari pekerjaan saya. Itu adalah salah satu rencana saya agar saya tetap bisa menggunakan pikiran dan tenaga saya saat saya sudah memasuki usia pensiun. Namun saat ini saya akan berfokus untuk bekerja di bidang ini menggunakan apa yang sudah saya pelajari sebelumnya dari misalkan teman-teman pendidikan sebelumnya atau pengalaman kerja saya sebelumnya selama sekian tahun menjadi ini untuk berkarir ke depannya. Karena saya yakin apa yang sudah saya pelajari bisa saya aplikasikan di perusahaan ini. Saya memiliki beberapa perencanaan ke depan yang nantinya pasti akan dapat berguna bagi perusahaan ini. Kayak gitu. Gunakan bahasa-bahasa kayak gitu nggak apa-apa teman-teman. Jadi ibaratnya teman-teman bilang ada rencana tapi ya nanti itu buat planning pensiun kayak gitu. Sebenarnya kalau ngomongin yang planning jangka pendek perlu nggak sih? Saranku sih nggak perlu ya. Karena kan itu kan ibaratnya punya usaha sendiri kan hal-hal yang sifatnya tuh personal gitu loh teman-teman, paham gak sih? Kayak ibaratnya ya itu kan rencana teman-teman sendiri gitu, ibaratnya perusahaan nggak ada kebutuhan gitu, sama kayak teman-teman ada rencana mau jalan-jalan kemana, traveling kemana, itu kan ya itu kebutuhannya teman-teman sendiri gitu, nggak ada sangkut pautnya dengan perusahaan banget ya gitu kan. Jadi ibaratnya nggak usah disampaikan di tempat ini, walaupun ada tadi silahkan disampaikan dengan cara yang tadi yang aku sampaikan, bilang nggak ada kalau memang nggak ada dan disampaikan terkait dengan rencananya. Kemudian kalau memang ada sampaikan misalkan tadi jangka waktunya yang memang di belakang, dan itu terplanning bahwa begitu teman-teman udah bilang kayak oh nanti itu saya akan punya impian ke arah sana nanti pada saat saya menikmati masa pensiun gitu, boleh nggak boleh gitu. Ingat ya, berfokus untuk masuk ke perusahaan ini, memberikan kontribusi dan bertumbuh bersama. Nah, itu adalah saran dari aku teman-teman. Mungkin di sini ada yang pernah menghadapi pertanyaan ini, mungkin ada yang tahu jawabannya gimana. Kita diskusi aja, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nanti kalau ada hal lain yang pengen dibahas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Paling sementara dari aku itu dulu, semoga membantu.